Rumah di kampung tapi tidak kalah megahnya dengan rumah yang berada di komplek-komplek mewah di kota besar. Mari kita simak video desain rumah tinggal yang cukup mewah kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Gaya Desain. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah desain rumah tinggal yang cukup minimalis. Desain rumah tinggal kali ini adalah permintaan dari seorang klien yang berada di kampung. Nah, saya mempertimbangkan beberapa aspek di mana seperti kebutuhan ruang si klien itu sendiri dan aktivitas si klien itu sendiri sehingga muncullah desain rumah tinggal yang minimalis seperti ini. Sebuah rumah tinggal tentunya itu adalah sebuah pencapaian atau keinginan bagi teman-teman, terlebih teman-teman yang sudah berkeluarga. Rumah itu menjadi salah satu kebutuhan dasar ya yang tidak bisa terlewatkan. Nah, tapi mungkin teman-teman yang merasa uangnya kurang untuk membangun atau membuat rumah sesuai dengan keinginan teman-teman, mungkin ini adalah salah satu contoh atau referensi bagi teman-teman yang ingin membangun dengan biaya yang terbatas. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin membangun rumah tinggal, jangan sampai merasa, wah, membangun itu mahal, tapi kembali lagi dengan kebutuhan dan sesuai keinginan teman-teman ya. Langsung saja, ini adalah salah satu akses yang menuju ke rumah tinggal kali ini, dimana akses ini itu terhubung dengan area ruang tengah, yaitu area ruang keluarga. Apa sih fungsinya akses ini? Kenapa tidak aksesnya hanya satu saja? Karena mungkin ada beberapa orang yang ingin privasi lebih, di mana pada saat ada tamu, mungkin teman-teman ingin tidak kelihatan dengan tamu, sehingga ini adalah salah satu solusi yang mana akses itu bisa dilewati tanpa sepengetahuan si tamu itu sendiri. Nah, untuk area garasi ini juga cukup luas, di mana terdapat ornamen batu alam pada pilar-pilarnya dan pada dindingnya. Dan ini adalah teras ya. Dan ini juga menjadi akses yang kedua yang menuju ke rumah tinggal kali ini. Di mana area depan ini juga terdapat sebuah jendela yang terhubung dengan kamar tidur anak yang kedua ya, nanti kita bahas. Kemudian untuk area teras di sini terdapat ruang terbuka hijau. Ya, bukan hanya untuk menyegarkan kita, juga itu kebutuhan dan estetis dari rumah yang minimalis tapi masih mengadopsi green arsitektur atau arsitek hijau. Ya, untuk area paling utama yang berada di depan yaitu ruang tamu. Di sini terdapat furnitur yang berbeda ya. Mungkin lucu bagi teman-teman, tapi ini permintaan klien. Dan untuk warna dindingnya itu mengadopsi warna yang soft. Dan untuk plafonnya warnanya monokrom yaitu putih dan abu. Kemudian menggunakan plafon drop ceiling dan lampu gantung. Kita tinggalkan untuk ruang tamu, kita menuju ke ruang utama. Maksud saya ruang yang di tengah yaitu ruang keluarga. Ya, kita bahas sebelumnya yaitu terdapat akses menuju ruang ini yang mana itu bisa diakses dari ruang tengah. Nah, ruang ini itu memiliki bukaan yang cukup lebar ya teman-teman, di mana menggunakan pintu lipat dengan frame aluminium, kemudian finishing kaca yang cukup lebar. Kemudian untuk ruang keluarga ini menggunakan plafon upceiling, itu juga memberikan kesan yang sangat luas. Nah, untuk ruangan ini
itu disematkan sebuah kabinet yang menempel di dinding, kemudian kabinet-kabinet seperti meja kerja, dan kabinet meja untuk penempatan elektronik seperti TV. Ini sangat berguna ya, atau daya tarik sendiri bagi penghuni rumah, memberikan kesan yang cukup mewah. Nah, di sini di area ruang tengah juga terdapat 2 kamar tidur dan 1 toilet. Toilet ini juga bisa diakses untuk umum ataupun tamu, bisa juga digunakan untuk untuk penghuni rumah, dimana untuk desain toiletnya seperti ini ya. Untuk dindingnya menggunakan dinding keramik, tapi sisi lain keramiknya menggunakan keramik sabuai, ataupun apabila teman-teman kurang cocok dengan desain dindingnya, itu bisa teman-teman ganti dengan jenis keramik yang lain, bisa menggunakan marmer dan lain sebagainya. Untuk toiletnya jenisnya yaitu toilet duduk. Nah, berikutnya kita langsung menuju ke kamar tidur anak yang pertama, di mana di sini juga cukup lucu ya, karena warna dindingnya itu menggunakan warna keunguan tapi lebih ke soft. Ditambah pada warna daun pintu menggunakan warna yang putih, tentunya bagi saya masih menyatu ya. Kemudian terdapat kabinet penyimpanan baju ya. Untuk plafon sendiri ini menggunakan plafon upceiling dengan warna yang monokrom, yaitu warna putih dan abu. Yuk kita menuju kamar yang kedua, di mana kamar yang kedua ini untuk kamar tidur anak juga, yang mana kamar tidur anak yang satu ini juga berbeda dengan kamar tidur sebelumnya, di mana dindingnya ini menggunakan warna yang cukup lucu juga, karena terdapat 2 warna, yaitu kuning dan lebih ke pink, tapi masih soft ya, masih menyatu dengan ornamen-ornamen maupun furnitur yang ada di dalam kamar tidur ini. Kemudian kita ke kamar tidur berikutnya, di mana kamar tidur ini adalah kamar tidur utama yang memiliki ruangan yang cukup lebar. Tentunya berbeda dengan kamar tidur sebelumnya. Nah, ruang tidur ini juga memiliki toilet di dalamnya ya teman-teman. Untuk furnitur yang berada di ruang tidur ini itu memiliki ornamen dinding yang menggunakan kayu. Kemudian untuk plafonnya drop ceiling. Nah, di sini juga memiliki 2 warna ya, monokrom untuk drop ceilingnya. Kemudian ada beberapa furnitur pada ruangan ini difungsikan sebagai ruang bekerja dan ruang berdandan ya. Nah, di sini juga terdapat kabinet. Kabinet di sini tidak monoton, di mana untuk menyimpan baju dan furnitur yang lainnya. Nah, kita ke toilet pada ruang tidur utama, di mana desainnya juga cukup menarik. Untuk lantainya ada beberapa material, yang satu material keramik dan material batu endog ya. Bagi saya itu menjadi salah satu solusi apabila kita mengocorkan keran agar tidak menciprat ke lain-lainnya, juga menjadi salah satu estetis. Ya, kita tinggalkan kamar tidur utama yang mewah ini, kita menuju ke ruang utama, di mana ruang utama ini adalah ruang tengah yang terhubung ke meja makan dan dapur. Ruangan ini cukup luas ya, di mana di sini terdapat meja makan, kemudian terdapat pintu bukaan yang lebar yang terhubung ke area ruang belakang yang memiliki taman dan kolam kecil. Kemudian di sini terdapat meja bar yang ukurannya kecil dan minimalis. Kemudian area dapur yang memiliki kabinet kitchen set yang cukup minimalis bagi saya,
ini adalah salah satu kebutuhan bagi penghuni rumah ini, khususnya ibu Polda ya, polisi dapur maksud saya. Kemudian kita tinggalkan area tengah atau ruang tengah ini, kita menuju ke area belakang yang berada di area ruang belakang ini. Itu terdapat kolam kecil, kemudian area jemuran dan ruang cuci ya teman-teman. Ini juga bisa digunakan untuk area beraktivitas seperti olahraga. Tapi area, walaupun ini areanya kecil, tapi cukup untuk sebuah rumah tinggal yang lahannya terbatas ya teman-teman. Untuk dindingnya di sini menyematkan dinding ekspos. Selain untuk meminimalisir budget, juga ini menjadi salah satu konsep yang tradisional ya bagi saya, tapi modern karena untuk keramiknya dan atapnya cukup modern. Kemudian pengaplikasian warnanya soft, kemudian terdapat kisi-kisi. Nah, di area belakang ini juga terdapat ruang sholat atau musola kecil ya. Mengapa penempatannya di belakang? Karena area untuk ruang tengah referensi awalnya kurang cocok, sehingga saya menyematkan atau menempatkan ruang sholat di belakang. Nah, untuk atapnya sendiri, untuk area belakang menggunakan atap yang transparan ya, sehingga area cuci masih cukup cahaya. Kemudian untuk yang berada di toren ini, yang saya tunjukkan ini adalah toren yang berada di atas toilet kamar tidur utama, sehingga bisa menjadi salah satu maintenance apabila teman-teman ingin menaruh toren ataupun lainnya. Kemudian untuk area ruang samping atau akses ke ruang keluarga, itu atapnya menggunakan jenis atap transparan, sehingga untuk area lorong yang samping barusan saya jelaskan itu masih cukup cahaya ya teman-teman, sehingga cahayanya alami. Untuk atap sendiri menggunakan atap jenis pelana luar. Nah, mungkin ini adalah salah satu referensi bagi teman-teman yang mungkin teman-teman kedepannya ingin membangun sebuah rumah tinggal, tapi dananya terbatas. Terus teman-teman menanyakan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah tinggal. Saya balikan lagi ke teman-teman, karena ini cukup efisien ya bagi saya ya, karena masih di bawah 200 juta, karena ini berada di kampung. Terus kemudian di kampung materialnya sangat terjangkau, berbeda dengan di kota-kota besar tentunya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.